semangat terus ya. Pada bagian ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan dasar akuntansi, jenis transaksi, menerima pembayaran piutang. Disimak dengan baik ya. Nah, di sini ada dua contoh soal yang saya berikan terkait dengan transaksi menerima pembayaran piutang. Kita bahas satu persatu ya. Tanggal 15, menerima tagihan dari debitur yang menggunakan jasa salon tanggal 10 Agustus sebesar Rp1 juta. Nah, sebelumnya saya review dulu ya. Piutang. Piutang itu apa sih? Piutang itu kebalikan dari utang. Ya, betul ya. Nah, jadi kalau utang itu adalah hak milik orang lain yang ada di kita, ya. Baik itu berupa uang, barang, maupun jasa, ya. Ya, gampangnya utang itu adalah uang yang kita pinjam dari orang lain, ya. Sedangkan kalau piutang adalah hak milik kita yang ada di orang lain, ya. Bisa berupa pinjaman uang, barang, maupun jasa, ya. Jadi, gampangnya ya piutang itu adalah misalnya uang yang kita pinjamkan kepada orang lain, ya. Nah, jadi antara utang dan piutang itu saling berkebalikan, ya. Nah, kemudian di sini ada kata debitur. Masih ingat tidak debitur itu apa? Nah, jadi kalau ada piutang kaitannya dengan debitur, ya. Kalau utang itu kaitannya dengan kreditur. Apa sih kreditur dan debitur? Nah, sebelumnya sebenarnya sudah saya jelaskan ya, kalau kalian memperhatikan. Nah, sekarang saya ulang lagi. Debitur dan kreditur itu adalah orangnya, ya. Kalau debitur itu adalah pihak yang menerima pinjaman dari seseorang, ya. Atau gampangnya orang yang berhutang, ya. Sedangkan kalau kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau istilah gampangnya orang yang ngutangin, ya, orang yang memberikan utangnya gitu. Nah, saya ulangi ya, antara debitur dan kreditur. Debitur itu adalah orang yang menerima pinjaman, ya. Sedangkan kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman. Seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke soal tanggal 15. Nah, ini kata kuncinya adalah menerima tagihan dari debitur. Nah, berarti ini kita menerima uang, ya, menerima uang yang awalnya ada di orang lain yang namanya debitur ini, ya. Jadi kita menerima uang, menerima pelunasan. Sehingga persamaan dasar akuntansinya seperti ini. Tanggal 15. Nah, jadi kalau debitur itu yang harus kalian ingat kaitannya dengan piutang, ya. Kalau ada debitur, maka kaitannya dengan piutang. Nah, jadi kalau menerima tagihan dari debitur, berarti piutangnya berkurang, ya. Piutangnya berkurang sebesar 1 juta. Dan kasnya bertambah sebesar 1 juta. Keterangannya menerima tagihan. Nah, kenapa seperti ini? Kas bertambah dan piutang dagang bertambah. Nah, karena kita menerima tagihan. Kita menerima uang yang awalnya kita pinjamkan kepada si debitur ini, ya. Jadi si debitur ini mengembalikan atau melunasi pinjaman tersebut kepada kita, ya. Jadi yang awalnya kita memiliki piutang, saat kita menerima tagihan atau saat debitur ini melunasi, maka piutang kita menjadi berkurang, ya. Dan kasnya bertambah. Kenapa kasnya bertambah? Ya karena
kita menerima uang itu tadi, ya, menerima uang dari pelunasan si debitur tadi. Gitu ya. Jadi intinya, kalau menerima tagihan dari debitur, persamaan dasar akuntansinya kas bertambah dan piutang berkurang, ya. Seperti itu ya. Lanjut, contoh yang kedua, tanggal 20 menerima pelunasan piutang sebesar 2 juta rupiah. Nah, di sini kata kuncinya menerima pelunasan piutang. Nah, ini jelas ya. Kita menerima pelunasan dari orang lain ya. Yang awalnya kita memiliki piutang, kemudian piutang itu dilunasi oleh orangnya ya. Sehingga persamaan dasar akuntansinya sama ya, seperti tadi. Tanggal 20 piutangnya berkurang sebesar 2 juta. Dan kasnya bertambah sebesar 2 juta. Keterangannya menerima piutang. Nah, seperti ini ya. Sama ya, menerima piutang atau menerima tagihan dari debitur. Nah, maka persamaan dasar akuntansinya seperti ini. Kas bertambah dan piutang berkurang, ya. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya.